Brother, hari ini saya lagi berada di Universitas Pejuang Republik Indonesia dan saya lagi berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan saya adalah salah satu dosen di kampus ini yang mengajar beberapa tahun yang lalu. Kini saya kembali dan ingin melihat kondisi kampus ini seperti apa aktivitas khususnya di Fakultas Ekonomi. Dan jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kita tentunya di Bakri OTW. Yuk kita ke dalam. Oke, kita masuk sekarang ke ruangan WD3. Nah, WD3 ini adalah Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Kebetulan dulu, inilah jabatan saya. Dan Bapak di dalam ini yang menggantikan jabatan saya ini di atas, namanya Pak Asdinar Wahid SEMM. Oke, ayo kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asdar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini beliau. Dan Sibuk ya, Pak ya? Ya, untuk data-data mahasiswa untuk pengajuan beasiswa. Iya, oke. Mantap. Oke, Pak Asdar, Ya, silakan. banyak informasinya. Oke, sama-sama. Sekarang kita masuk ke ruangan WD2, Wakil Dekan 2 Bidang Keuangan. Ini adalah Bapak Irwan Kasim SEMM. Assalamualaikum, Pak Irwan. Ini Pak Irwan Kasim. Beliau ini Wakil Dekan Bidang Keuangan. Saya ingat dulu waktu saya masih di kampus ini mengajar sebagai seorang dosen sekaligus Wakil Dekan 3. Beliau masih kuliah ya? Nah, sekarang beliau menjadi pejabat di kampus ini. Bagaimana perkembangan ekonomi Pak Irwan? Lancar? Ya, alhamdulillah. Keuangan lancar? Alhamdulillah lancar. Sekarang ada bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah, Ya, sempurna. namanya uang kuliah tunggal. Oh ya, luar biasa. Jadi ya memang sudah tepat. Nanti lanjutkan pendidikan di sini. Dijamin. Insya Allah semua banyak kebijakan. Banyak bantuan-bantuan sampai bisa selesai. Ya, kita masuk ke dalam ruangan Bapak Gappar SE. Beliau ini adalah Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Hernia Ketua Jurusan Manajemen. Ayo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Gappar ini. Beliau ini adalah Bapak Gappar. Perjuangan. Iya. Sebagai apa sekarang ini Pak Gappar? Ya, alhamdulillah dipercayakan sebagai ketua jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Jadi yang mau hitung-hitungan, jago menghitung, tanya beliau. Nanti kalau misalnya kuliah di sini, ya banyak-banyak saja berhubungan dengan beliau. Apalagi kan biasa terjadi salah hitung, salah data, salah bagi. Beliau ahlinya. Oke, Pak Gappar. Oke, mantap. Kita kesini lagi. Ada di sini Ibu Hernia. Apa kabar? Assalamualaikum. Ini namanya Ibu Hernia. Beliau adalah ketua jurusan manajemennya. Kebetulan ini letting saya. Kalau Pak Gappar juga letting saya waktu masih mengajar di sini sebagai seorang dosen. Masih cantik tak? Bagaimana kabar Ibu Hernia? Ekonomi? Alhamdulillah. Orangnya sehat, ekonomi juga Sehat. sehat. Memang begitu. Ekonomi itu harus sehat. Jangan sakit. Sekarang kita masuk ke dalam ruangan Wakil Dekan 1. Bagian akademik. Ya, kita coba. Assalamualaikum. Ini namanya Ibu Nurmiati ya, apa kabar Ibu Nurmi? Ini namanya Ibu Nurmiati. Ya. Beliau ini adalah bagian kurikulum sekarang ya Bu ya? Iya, bagian akademik. Akademik. Wakil Iya. Dekan 1 membawa akademik. Iya. Jadi sekarang bagaimana keadaannya Bu ini fakultas ini? Alhamdulillah sudah diadakan perubahan nama dari Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang baru-baru ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekarang? Iya. Oh, ya ada penambahannya. Iya. Berarti terus berkembang. Terus berkembang. Nah, ini yang Dan menarik ini. sekarang kita juga akan melakukan rencana untuk akreditasi. Oh, akreditasi kembali. Saya pikir kan dari dulu akreditasi kan? Iya, betul. Oh. Sudah dari dulu sudah terakreditasi untuk manajemen dan akuntansi. Perkuliahan itu tetap dilakukan secara daring. Iya. Jadi tidak ada pertemuan. Kalaupun mahasiswa ada ke kampus itu tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini yaitu untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat. Jadi tetap sistem kuliah daring wajib. Semua zona itu tetap sistem kuliah. Sistem online ya? Iya. Oke, makasih banyak Bu Nurmi atas penjelasannya. Ini bagian kepala tata usaha Pak Sas. Siapa ini? Sahrul SEMM. Ayo masuk. Ini
bagian kayaknya di sini nih, bagian penerimaan mahasiswa baru. Ini Pak Sari ini kepalanya. Apa kabar? Ini dulu ini mahasiswa saya waktu saya masih jadi dosen. Nah, sekarang dia sudah jadi pejabat di sini. Nah, kebetulan ini beliau bagian penerimaan mahasiswa baru ya. Iya. Oh, jadi ini lagi sibuk apa ini? Ini Pak lagi data mahasiswa yang masuk di web. Oh, pengurusan ijazah juga ya? Iya. Oh iya. Kenapa tidak banyak orang di sini? Dibatasi Pak. Oh, dibatasi ya? Staf 1 dengan menengah. Oh, dibatasi. Katanya saya dengar-dengar sistem shift ya? Iya. Iya, iya. Tibalah saatnya kita masuk ke dalam ruangan dekan ekonomi supaya kita bisa ketemu dengan langsung, kita lihat kira-kira beliau ini lagi ngapain ya dalam ruangannya di siang-siang hari seperti ini. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam. Ini dia Pak Dekan. Ini namanya Pak Badar Muhammad Badar SE MM apa lagi? MS ya. Sudah dokter Pak ya? Alhamdulillah. Kebetulan kan saya lagi lewat singgah. Jadi saya mengingat beberapa tahun yang lalu waktu saya masih di sini sebagai seorang pengajar, sebagai dosen. Ini adalah salah satu kampus bagi saya, adalah kampus yang sangat saya cintai. Ya. Ya. Ini terus bertumbuh di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tadi saya lihat Pak, di depan ini semua karyawan, semua pegawai, staf dan dosen ini pakaian merah semua Pak. Apakah memang ini sudah menjadi cermin atau memang pakaian PDH-nya ya? Ya, inilah salah satu bentuk kebersamaan kita di fakultas Luar berseragam ini. Iya. Nah, jadi sekarang ini Pak Badar sebagai dekan Fakultas Ekonomi, kita mau tanya-tanya ini. Kira-kira di tengah-tengah pandemi seperti ini Pak, Fakultas Ekonomi ini kan tetap eksis Pak, terus bertumbuh. Kira-kira fasilitas apa saja yang khususnya Fakultas Ekonomi ini berikan kepada mahasiswa, terkhusus kepada mahasiswa baru nanti yang akan masuk Pak kuliah di kampus ini? Ya, fasilitasnya seperti apa saja yang bisa diberikan? Alhamdulillah kita khususnya di Fakultas Ekonomi ini, yang pertama kan alhamdulillah fasilitas ruangan kita itu sudah ber-AC semua. Oh, sudah ber-AC semua Pak ya? Ber-AC semua. Nah, tapi dulu Pak waktu saya masih mengajar lebih kurang 15 tahun yang lalu kayaknya, karena tahun 2005 saya mengajar itu sampai 2013 ya. Itu ruangan yang ber-AC cuma ruangan dekan dengan staf-staf. Ternyata di kelas sudah ber-AC semua ya? Ya, ruangan kelas, aula juga sudah kita berikan. Semua serba ber-AC. Sudah tidak ada lagi kipas angin Pak ya? Iya. Jadi khusus nanti ini semester tahun ke depan, tahun akademik 2021-2022, pandemi kan sekarang ini semua agak susah, bermasalah dengan keuangan. Ya. Nah, sehingga kita ada di Fakultas Ekonomi memberikan kebijakan ataupun semacam untuk meringankan pembayaran. Nah, yang pertama itu adalah khusus mahasiswa baru nanti ini, kita akan menggratiskan. Gratis pembayarannya Pak ya? Gratis pembayaran. Selama berapa lama itu? Itu selama 2 semester. Waduh, 2 semester berarti 1 tahun Pak ya? Dan khususnya nanti semester berikutnya tetap kita memberikan keringanan dengan cara mencicil. Oh, bisa dicicil pembayarannya? Sampai 1 semester ya. Wah. Nah, ini kan salah satu kepedulian kita di masa-masa pandemi ini. Salah satu bentuk bantuan supaya mereka ini yang khususnya orang-orang yang baru kuliah ini mendapatkan keringanan dalam hal pembayaran, tapi bisa belajar dengan maksimal Pak ya. Oke, Pak Badar tadi sudah dikatakan bahwa bantuan contohnya digratiskan selama 2 semester, kemudian semester 3 dan 4 bisa dicicil. Fasilitas yang lain kira-kira apa lagi Pak Badar yang mungkin bisa menarik buat adik-adik kita nanti yang akan masuk kuliah? Ya, tentu kan kita di free secara umumnya dan Fakultas Ekonomi secara ya, bahwa ketika mahasiswa masuk itu kan berbagai fasilitas juga yang kita berikan. Ya, contohnya Pak? Misalnya ada semacam mahasiswa itu kan punya minat olahraga, minat seni dan lain sebagainya. Nah, kita di UKM ya? Ya, semacam UKM. Nah, itu diberikan kesempatan karena kita ada beberapa fasilitas, ada lapangan sepak bola, lapangan tenis, yang hobi menyanyi dan lain sebagainya. UKM seni. Ada UKM seni. Oh iya. Yang hobi alam ada UKM Mapala. Luar biasa. Ini memang yang sangat menarik saya pikir Pak. Terus selain dari itu apa lagi Pak? Nah, kemudian bahwa ya kita kan sekarang ini orientasi pendidikan sekarang ini tidak lagi mengarah kepada output semata, tetapi
itu diarahkan kepada bagaimana otikannya. Artinya bahwa sebelum mahasiswa itu selesai menjadi alumni, paling tidak dia mempunyai suatu keahlian, jadi dia siap pakai. Nah, bukan hanya itu, bahwa selain mereka siap pakai, mereka juga siap membuka lapangan kerja. Wah, bagi dirinya bang, ya. bagi orang lain. Jadi bukan hanya sekedar kita merancang, mendidik mahasiswa kita ini menjadi seorang pekerja dan karyawan, tapi kita juga terlebih kepada bagaimana menjadikan mereka sehingga begitu keluar dari fakultas ini mereka mampu berdiri di atas telapak kakinya sendiri dengan mungkin dia bisa jadi pengusaha, pebisnis, bahkan bisa mempekerjakan orang lain, begitu Pak ya? Seperti itu. Luar biasa saya pikir ini ya konsepnya Fakultas Ekonomi. Dan memang saya pikir Pak, kalau Fakultas Ekonomi itu tujuannya memang untuk mencetak para alumni-alumninya menjadi orang wirausaha dan pengusaha. Bisa kita jalan-jalan nanti ke ruangan-ruangan yang disebutkan tadi atau ke taman-taman yang saya pikir ini menarik juga buat teman-teman untuk lihat seperti apa taman-tamannya, ruangannya. Barangkali bisa Pak kita jalan-jalan? Boleh. Luar biasa ini. Beliau ini saya kenal dari dulu memang sangat rendah hati. Bayangkan beliau yang nanti akan nantar kita untuk jalan-jalan ke beberapa tempat di ruangan dan juga di taman-taman. Ayo Pak, kalau begitu bisa ya. Nah sekarang kita lagi berada di ruangan kelas ini, tempat belajar Pak ya. Nah, ini ada Pak Dekan yang temani kita langsung ke ruangan dengan Pak Gafar. Oh ini ya, salah satu ruangannya Pak. Kita lihat ruangannya. Kita sudah. Oh sudah pakai AC Pak ya? Yes. Oh ya sana sudah pakai AC ruangannya. Oh ya. Ini luar biasa ini. Kalau zaman saya dulu belum pakai AC, kipas angin saja. Juga ruangan belajar. Coba lihat sana. Itu juga ruang belajar. Sana ada aula. Oh, ruang belajar juga, termasuk aula. Sana juga ruang belajar ya. Luar biasa. Terus yang di sini nih taman. Itu sana taman bacaan, jadi nanti mahasiswa kalau mau nyantai baca kumpul-kumpul ya di sana. Ya, bisa di sana ya. Oh ya nanti sebentar kita ke sana. Ayo. Ini semua ruang belajar ya. Dengan suasana dan kondisi taman seperti ini sangat menarik. Ya udaranya juga segar, setidaknya ini bisa bikin sehat. Kalau dulu kita sering nongkrong-nongkrong di sini, bisa kita ke sana barangkali Pak. Cantik ini tamannya Pak. Memang luar biasa. Wah, dahsyat ini. Keren. Di sini ada air mancur. Di sini ada kolam-kolam ikan. Dan ini memang alami. Yang mau syuting, yang mau bikin video klip, boleh datang kemari. Saya ingat dulu Pak Dekan, tempat ini TPRI dulu selalu pakai ya untuk syuting. Jadi memang dari dulu tempat ini terkenal. Di sini ada batu alami yang memang didesain khusus, tinggal ditambal-tambal sehingga dia bentuknya tetap seperti alami. Ada gua-guanya. Dulu saya pun sering di sini kalau lagi bikin lagu atau lagi main teater di tempat inilah. Cantik. Boleh kita lihat-lihat ke sana. Di sini ada kolam. Di sana ada lapangan sepak bola. Nah, cuma dia lagi basah karena kan ini sekarang lagi musim hujan. Jadi kita lagi berada di atas seperti di atas puncak lah. Di bawah ini kan jalanan. Jadi di bawah sana ada juga Fakultas Teknik Pertambangan. Nah itu lapangan tenis. Oh, di sana lapangan tenis dan basket. Lengkap. Jadi teman-teman boleh ke sini jalan-jalan, setidaknya menghirup udara segar di UPRI, Universitas Pejuang Republik Indonesia. Ya, sekarang sudah berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh iya. Nah, Fakultas kenapa Ekonomi dan ada Bisnis. perubahan itu? Karena ini kan kita merespon daripada keinginan masyarakat. Iya. Ya, apalagi zaman sekarang adalah memang era bisnis, era digital. Jadi ya, dengan latar belakang itulah sehingga kita Kita merubah namanya ekonomi Ekonomi dan dan bisnis. Luar biasa. Terus bertumbuh. Saya dulu selalu di tempat ini.
Dan tempat saya di sini selalu bermain seni, bermain teater, bahkan menyanyi dengan teman-teman. Kebetulan saya di Sanggar Seni juga, namanya Sanggar Seni Serambi, salah satu UKM unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus UFRI ini. Ini kan berdiri tahun UFRI ini berdiri tahun 1959 Pak ya, kalau tidak salah ya. Dan pada waktu itu namanya masih UFRI, Universitas Veteran Republik Indonesia. Kebetulan kan pendirinya itu adalah seorang veteran ya, namanya Haji Nur Pindri. Nah, belakangan terakhir akhirnya berubah namanya menjadi UPRI, Universitas Pejuang Republik Indonesia. Di sini taman-tamannya memang serba alami kelihatannya. Jadi UFRI itu adalah is the best bagi kami. Ini adalah sesuatu hal yang menarik buat teman-teman di luar sana yang ingin melanjutkan perguruan tinggi. Saran saya di sini tepat. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat ya, di sini ada kolam-kolam ikan. Ini masih ada ikannya Pak Dekan? Oh, masih banyak ikannya di bawah ini. Segala macam ikan mas. Kalau di bawah sana banyak ikannya. Di sana juga ada kolam. Di sana ada gua-gua tempat bersemedi. Nah, terus yang di sana kan lapangan Pak ya, lapangan bola. Weh, bentuknya kayak di ada Pak, di gunung. Cantik itu. Lumayan lah kalau sore-sore duduk-duduk di atas di sana. Keren. Ayo kita ke sana. Ini salah satu sekretariat UKM dari beberapa UKM yang ada di kampus ini. Bentuknya juga dahsyat, alami. Ini yang menarik, tidak banyak di luar sana. Dan kita bisa lihat di sini juga ini lapangan bola. Bukan cuma mahasiswa saja yang pakai lapangan ini untuk bermain bola, tapi fasilitas ini juga disediakan untuk umum Pak ya. Ya, karena ada beberapa klub-klub bola itu yang di sini tempat latihannya. Dan memang ini lapangan bola terkenal dari dulu sampai detik ini. Di sana juga ada ruangan belajar. Nah, ini Fakultas Teknik Pak ya. Di sini aulanya. Wow, lumayan lah. Ini ruangan kapasitas berapa orang Pak bisa ditampung? 200 orang ya. Oh, 200 orang. Oh, tapi selain mahasiswa yang buat di sini pertemuan, apakah memang boleh juga untuk dipersewakan untuk umum atau bagaimana? Boleh ya? Wah, kayaknya nanti saya akan buat pertemuan di sini, brother. Ya, setidaknya nanti saya kumpul teman-teman, meeting di sini. Berarti murah ya kalau saya yang buat di sini Pak ya? Atau gratis? Weh, panggung sudah lengkap, ada, baru keren. Ya, tunggu apa lagi? Jelas tidak rugi lah kalau di UPRI ini teman-teman.